السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan keutamaan besar kepada kita sehingga pada malam ini, pada malam Ahad bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 2 atau tanggal 30 Oktober 2020. Kita diberikan keutamaan untuk duduk di salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka untuk yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, mempelajari sebagian dari perkara agama kita yang tentunya ini barakallahu fikum adalah merupakan keutamaan yang besar dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan menjelaskan pembahasan khusus. Tadinya kita akan melanjutkan pembahasan dari makna tauhid di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, namun karena beberapa pertimbangan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan menjelaskan salah satu permasalahan penting, yaitu terkait tentang apa yang terjadi di hari-hari ini dengan terjadinya gempa beberapa hari yang lalu, yang alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita. Ya, gempa yang berkekuatan 4,5 skala Richter yang sangat dekat dengan tempat kita, kurang lebih 4 kilo. Di sebagian tempat, ya, ada yang sampai terluka, ya, ada yang rumahnya rubuh, bahkan ada yang sampai patah tulang, ya, karena dijatuhi oleh reruntuhan. Oleh karena itu di sini kita akan jelaskan secara ringkas ada apa di balik gempa bumi dan musibah lainnya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Di antara bentuk peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yakni Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam bentuk musibah dan bencana alam. Itu menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang peringatan itu dalam bentuk angin yang kencang yang memporak-porandakan berbagai bangunan. Terkadang dalam bentuk gelombang pasang, banjir bandang, ya, hujan yang besar yang mengakibatkan banjir yang besar, dan terkadang juga dengan terjadinya gempa bumi, bahkan sebagian disusul dengan tsunami. Oleh karena itu di dalam surah Al-An'am ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'san ba'din." Dalam surah Al-An'am ayat 65. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengeringkan azab kepadamu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk mengeringkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lainnya. Juga disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 59,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan itu berupa musibah dan sejenisnya, melainkan dalam rangka menakut-nakuti mereka, supaya manusia takut. Jadi terjadinya bencana alam, di antaranya adalah terjadinya gempa bumi, digoncangkannya dunia bumi ini, ya, maka tujuannya adalah untuk menakut-nakuti manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat-umat terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Surah Al-Ankabut ayat 40. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan karena dosa mereka. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ya, biasanya kita hujan air, ya. Alhamdulillah. Ya. Hujan yang barakah. Ini hujan kerikil, hujan batu. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, halilintar yang menggelegar, yang menyebabkan mereka binasa. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi mereka. Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya, mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Oleh karena itu dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan dan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang maksiat, dosa yang dilakukan oleh manusia. Inilah yang menyebabkan turunnya bala. Inilah yang menyebabkan terjadinya musibah. Nah, bahkan terjadinya bencana alam sekalipun, itu tak lepas dari perbuatan tangan-tangan manusia, dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maksiat manusia itu sebagai makar. Dan azab Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan turun secara tiba-tiba tanpa ada aba-aba sebelumnya. Ya. Dalam surah An-Nahl ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminal ladzina makru sayyi'at ay yakhsifa Allah bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin." Maka apakah orang-orang yang membuat makar dengan melakukan maksiat itu, mereka aman dari bencana, ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari? Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab tersebut. Ya, jadi datang secara tiba-tiba. Naam, tanpa seseorang menyadarinya.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bisa jadi balasan makar Allah Azza wa Jalla untuk hambanya yang membangkang, ya, datang ketika mereka sedang tidur. Coba ini gempa terjadi, ya, dalam keadaan banyak-banyak manusia dalam keadaan tidur. Ya. Di waktu sepertiga malam terakhir. Dalam surah Al-A'raf ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun?" Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Ya. Sehingga sebagian ketika ditimpakan musibah ini, mereka dalam keadaan tidur selamanya. Nah, tidur itulah yang mengantarkan dia kepada kematian terus. Ya. Tidak bangun-bangun lagi. Nah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dari ayat-ayat yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa turunnya musibah, terjadinya bencana alam, ya, tak terkecuali termasuk dari gempa bumi yang terjadi. Naam, itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan sebesar-besar dosa adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang butuh kita ketahui, barakallahu fikum, ketika musibah itu turun, itu akan menimpa kepada seluruh manusia secara umum. Ya. Sehingga musibah ini akan mencakup orang yang baik dan orang yang jahat. Ya. Ditingkatkan kepada orang kafir, orang beriman juga kena. Orang tidak salat kena, orang salat juga kena. Orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya sama mendapatkan hukuman tersebut. Bahkan termasuk makhluk yang tidak memiliki dosa dan kesalahan, seperti anak-anak dan binatang sekalipun, mereka turut merasakan bencana tersebut. Ya. Dijelaskan di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati, amahumullahu bi'adzabin min 'indih." Faqultu ya Rasulullah, "Ama fihim yawma idzin unasun salihun?" Qala bala. Qultu kaifa yasna'u bi ulaika? Qala yusibuhum ma asaba an-nas, thumma yusiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Apabila perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan pada umatku, kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab secara merata. Ya. Dulu turun dalam satu negeri, dalam satu daerah, merata, semuanya kena. Ya. Orang jelek, orang baik, orang salat, orang tidak salat, orang beriman, orang kafir, semuanya kena. Akan merata. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azabnya secara merata. Maka aku bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah di antara mereka saat itu ada orang-orang yang soleh? Bukankah ada orang yang soleh di antara mereka?" Nabi SAW menjawab, "Benar, betul. Bukan hanya orang kafir kena, orang soleh juga kena. Di antara mereka ada yang orang soleh kena juga. Mereka meninggal juga." Maka maka Ummu Salamah kembali bertanya, "Lalu apa yang akan diterima oleh orang ini?" Beliau SAW menjawab, "Mereka mendapatkan azab sebagaimana yang dirasakan masyarakat. Kemudian mereka menuju ampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi musibah itu merata. Orang-orang beriman, orang-orang yang baik juga akan kena musibah tersebut.
Padahal terjadinya musibah disebabkan karena dosa manusia. Nah, disebabkan karena dosa manusia. Akan tetapi mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Kalau mereka adalah orang yang beriman, maka itu adalah sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Ya. Sebagai ujian yang menghapuskan dosa-dosa mereka. Namun ketika mereka orang kafir, maka itu adalah sebagai azab, siksaan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk bergetar. Inilah terjadinya gempa. Sehingga terjadilah gempa bumi yang besar. Ya, dengan sebab itu manusia pada takut. Ya, resah, gelisah, kembali bertaubat, meninggalkan maksiat, tunduk dan menyesal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian sahabat, ya, dijelaskan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum, ketika terjadi gempa bumi, beliau mengatakan, "Inna rabbakum yasta'tabakum." Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian. Jadi itu teguran. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari Safiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Zulzilatil Madinah ala ahdi Umar. Wa qala ayyuhan nas ma hadha? Ma asra'a ma ahdathtum. La in 'adat la tajiduni fiha." Pernah terjadi gempa di kota Madinah. Ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu beliau sebagai khalifah yang kedua. Terjadi gempa di Madinah. Maka Umar berceramah. Ya. Wahai manusia, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. Jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Artinya Umar akan pergi dari Madinah. Waktu itu mungkin selama itu belum pernah terjadi gempa. Pada saat di zamannya Umar terjadi gempa, maka Umar pun di dalam ceramah beliau mengatakan kepada manusia, apa yang kalian lakukan? Ya? Apa yang kalian lakukan? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. Naam, jika terjadi gempa bumi lagi, ya gempa susulan maksudnya, maka kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Diceritakan oleh Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau bersama seorang lelaki lainnya pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lelaki ini bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepada kami tentang fenomena gempa bumi. Ada apa dengan gempa bumi itu? Kenapa terjadi?" Nah, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Idza istadahu az-zina wa syurbul khamar wa syurbul khumur wa darabu bil ma'azif ghara Allah 'azza wa jalla fi sama'ihi fa qala lil ardi tazulzuli bihim fa in tabu wa naz'u wa illa ahdamaha 'alaihim." Kata Aisyah radhiyallahu anha, jika mereka sudah membiarkan zina terjadi secara terang-terangan, minum minuman khamar, ya, bermain musik, maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit itu akan cemburu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi, berguncanglah. Jadi Allah perintahkan kepada bumi untuk berguncang. Jadi bumi berguncang. Itulah gempa, ya. Jika mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat, maka berhentilah. Jika tidak, hancurkan mereka. Nah, kalau tidak, hancurkan mereka.
Maka orang ini bertanya lagi, wahai ummul mukminin, apakah itu siksa untuk mereka? Apakah itu siksaan untuk mereka? Beliau menjawab, bal mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin wa nakalan wa azaban wa sakhatan 'alal kafirin. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, itu adalah peringatan dan rahmat bagi kaum mukminin. Iya, jadi peringatan dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Serta hukuman, azab dan murka untuk orang-orang kafir. Ya. Jadi terjadi gempa, semuanya kena ya. Orang beriman, orang kafir, orang baik, orang jelek, semuanya kena. Ingat, terjadinya musibah itu adalah rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Nah, dan azab siksaan bagi orang-orang kafir. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Dari pernyataan Umar di awal, ya, sebelum kita sebutkan tadi penjelasan atau ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha, keterangan disebutkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi gempa di Madinah, ya, menunjukkan bahwa terjadinya musibah itu adalah karena maksiat, dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Pernyataan ini disampaikan oleh Umar di depannya para sahabat. Masih banyak para sahabat yang hidup pada saat itu dan tidak diingkari oleh para sahabat. Menunjukkan bahwa semua pemahaman sahabat itu sama. Tidak ada perbedaan. Ya, sama dengan pemahamannya Umar bahwa terjadinya gempa bumi pada saat itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Nah, karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ikhwan fillah azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian perkara penting yang butuh kita ketahui di sini ketika terjadinya musibah. Ya. Musibah apapun, termasuk ketika terjadinya gempa bumi, ya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gempa yang lebih besar, ya, yang lebih dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Perkara penting yang butuh kita ketahui adalah apa yang wajib kita lakukan ketika terjadi musibah tersebut. Yang wajib untuk kita lakukan, yang pertama adalah ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama. Ya. Musibah apapun yang mungkin menyebabkan kita ketakutan, terjadinya kerusakan, bahkan terjadinya kematian, yang pertama adalah harus ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Ya. Karena yang namanya hidup di dunia pasti pernah merasakan masa-masa sulit. Ya. Tidak akan mulus terus. Kadang naik, kadang turun, kadang susah, kadang senang. Ya, kadang tertawa, kadang menangis. Kadang susah, kadang kaya, terus kadang miskin. Itulah dunia. Pasang surut. Adanya cobaan, adanya ujian, itu pasti terjadi. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Alqamah rahimahullah bahwa ayat ini membicarakan tentang musibah yang menimpa seseorang, kemudian dia menyadari bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ridha dan menerima musibah tersebut. Ya. Yang kedua, yang wajib untuk kita lakukan, yang dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadinya musibah, yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi musibah yang menimpa diri dan kesedihan yang melanda hati. Naam, hilangnya harta, ya, rusaknya barang-barang, bahkan mungkin rumah tempat tinggal, bahkan sampai terjadi kematian, ya. Jangan sampai membawa kita kepada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan yang wajib untuk kita lakukan adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi." Ya. "Falyadhunna bi ma syaa. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun." Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Aku menuruti sangkaan baik para hamba terhadapku. Hendaklah ia berpraduga terhadapku." Artinya dia berprasangka baik kepadaku. Ya, sekehendaknya. Jika baik sangkaannya, maka akan baik jadinya. Dan jika buruk sangkanya, maka akan buruk akhirnya. Ya, akan buruk jadinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Yang ketiga yang wajib kita lakukan ketika terjadinya musibah adalah istirja. Apa makna istirja? Istirja yakni membaca doa ketika tertimpa musibah. Nah, dengan mengharapkan pahala darinya. Itu ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Ya, orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibahku ini dan gantilah dengan apa yang lebih baik darinya. Apa yang terjadi? Keutamaan yang Allah berikan kepadanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik dari kerugian akibat musibah tersebut. Ya, ini doa ketika ditimpa musibah, ya. Nah, jadi musibah apa saja, bukan hanya kematian. Ya. Mungkin sementara jalan sandalnya putus. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allahumma ajurni fi musibati. Ya, semoga diganti dengan sandal yang baru. Ya, kalau ada uangnya. Musibah apa saja. Nah, mungkin sementara jalan, ya, tersandung kakinya di batu, terbuka kukunya. Apa yang diucapkan? Astaga. Ya. Apa artinya astaga? Atau dia melihat ada orang yang terjatuh,
Ya, dia kaget, Muhammad. Ya, ini tidak jelas maknanya ya. Baik. Ketika tertimpa musibah apa saja secara umum, maka dia mengucapkan doa ini. Siapa yang mengucapkannya kata Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik dari kerugian akibat musibah tersebut. Ya. Nah, yang keempat, yang wajib bagi setiap muslim lakukan ketika terjadinya musibah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin karena dosa kita, dosa dari sebagian kita, ya. Naam, barakallahu fikum. Sehingga terjadinya musibah ini, maka tentu obatnya adalah dengan bertaubat. Ruju' ila Allah azza wa jalla, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini solusi yang paling baik ya untuk menangkal musibah. Nah, lihatlah gambaran hebat tentang hal ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 98. Surah Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tiada penduduk satu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus, tatkala mereka, yakni kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Ya. Ini kaum Nabi Yunus ya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, tidak mau terima. Maka Nabi Yunus meninggalkan mereka. Ketika meninggalkan mereka dan azab sudah hampir turun kepada mereka, mereka pun kembali kepada Allah. Sudah melihat tanda-tanda akan turunnya azab, maka mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, na'am, disebutkan dalam ayat ini, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kesenangan kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa dengan taubat, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, ini yang akan menolak bala, yang akan mengangkat musibah tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini, na'am, ketika terjadinya musibah, ternyata di sisi yang lain, mungkin bagi manusia, bagi seorang hamba itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, sesuatu yang menyebabkan ya terjadinya penyakit, kerugian yang besar atau bahkan sampai kematian. Namun subhanallah, di sisi yang lain ternyata ada kabar gembira yang bisa mengurangi rasa sedih bagi yang tertimpa musibah tersebut. Di antara kabar gembira bagi orang yang ditimpa musibah, ya, yang pertama, musibah akan menghapuskan dosa. Jadi musibah itu akan menghapus dosa. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta asy-syaukati yushaquha illa kaffara Allah biha anhu min khotayahu. Rasulullah SAW bersabda, tiada satu pun yang menimpa seorang muslim berupa kelelahan, sakit, gelisah, ya, kesedihan, gangguan, kesusahan, sampai-sampai duri, ya, yang menusuknya, ditusuk duri sawit, ya, duri. Melainkan Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Jangan juga sengaja diinjak duri, ya. Nah,
biar dihapus dosa-dosanya, diinjak duri, tembus sandalnya. Ya. Sengaja injak paku. Ya, paku berkarat. Nah, jangan. Ini namanya menyakiti diri sendiri. Ya. Baik. Kabar gembira yang kedua, ganjaran besar sesuai dengan musibah yang diterima. Jadi semakin besar ujian, musibah itu, kalau kita bersabar, semakin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum, faman radiyah falahu ridha. Wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya balasan seimbang dengan besarnya musibah. Sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, maka dia akan diuji. Jadi kalau ada orang tidak pernah sakit, ya tanda tanya itu. Karena kalau orang sakit berarti Allah cinta kepadanya, ya. Diuji. Dengan sakit ini bergugur dosa-dosanya. Dalam ayat hadis ini disebutkan, ya, apabila Allah cinta kepada satu kaum, diuji dia, dikasih sakit. Naam, ibtalahu. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian itu, dengan musibah itu, maka Allah ridha kepadanya. Dia akan mendapatkan keridhaan. Barang siapa benci terhadap cobaan tersebut, maka baginya kebencian tersebut. Hadits riwayat Tirmidzi. Kabar gembira yang ketiga bagi orang yang ditimpa musibah, mereka akan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu hatta yuballighahu al-manzilata allati sabaqat lahu minhu." Ada seorang hamba yang meraih kedudukan mulia di sisi Allah bukan karena amalannya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan pada badannya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bersabar. Dengan sebab itu apa? Hingga ia dapat meraih derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadits yang lain, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'atun." Tak henti-hentinya cobaan akan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya hingga ia berjumpa dengan Allah tanpa membawa kesalahan sedikit pun. Artinya apa? Gugur dosa-dosanya disebabkan karena musibah tersebut. Ya, sehingga barakallahu fikum, ya, kita bersabar dengan musibah yang terjadi, seraya meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa musibah yang terjadi, termasuk gempa bumi yang terjadi, barakallahu fikum, itu bukan kejadian alam semata. Akan tetapi semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya musibah tersebut sebagaimana di awal telah kita sebutkan, ya, salah satu penyebab terbesar adalah karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Sehingga na'am, bertaubat, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah solusi yang paling tepat, ya. Naam, perkara amalan yang insyaallah yang akan mengangkat musibah tersebut ketika seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari berbagai macam musibah yang terjadi, bencana yang terjadi, sehingga kita
Naam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.